Menjadi seorang dosen yang bersertifikasi bukan hanya tentang gelar atau kewajiban akademik. Ini adalah penghargaan atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi dalam mencetak generasi masa depan. Dengan diberlakukannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, proses sertifikasi dosen atau SERDOS akan mengalami transformasi besar. Tapi kenapa di tengah kebutuhan pendidikan berkualitas, kuota sertifikasi dosen atau SERDOS justru dibatasi? Data Kemendikbud mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 300.000 dosen di Indonesia. Namun, hanya sekitar 150.000 dosen yang sudah tersertifikasi. Kuota SERDOS pada tahun 2024 dibatasi hanya untuk 20.000 peserta, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal. Thailand misalnya, memiliki hampir 80% dosennya tersertifikasi, sedangkan Indonesia hanya 50%. Pembatasan kuota ini tidak lepas dari beberapa alasan utama. Pertama, keterbatasan anggaran. Dana pendidikan Indonesia, meski besar, harus terbagi untuk berbagai kebutuhan lain, mulai dari infrastruktur hingga beasiswa mahasiswa. Kedua, kualitas seleksi. Pemerintah ingin memastikan bahwa dosen yang menerima sertifikasi benar-benar memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. SERDOS yang telah menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu dosen kini menghadapi transformasi signifikan. Menurut wacana terbaru dari Kemendikbudristek, sistem uji kompetensi berbasis portfolio akan menggantikan metode sebelumnya, seperti berikut perubahan utamanya. Penilaian berbasis kompetensi bukan lagi hanya soal dokumen administratif, melainkan keterampilan dosen yang dinilai melalui bukti portfolio aktivitas nyata, seperti penelitian, publikasi, dan juga pengajaran. Penekanan pada bukti kinerja nyata. Portfolio harus mencerminkan pengalaman langsung dosen di lapangan dengan melibatkan karya tulis, video dokumentasi, dan bukti kolaborasi internasional. Tidak ada lagi sertifikat SERDOS fisik. Sertifikat akan diganti dengan pengakuan berbasis kompetensi yang tertaut dengan profil dosen di aplikasi Sister. Menurut data resmi, lebih dari 70% dosen telah memiliki profil portfolio di platform digital. Namun, hanya 45% di antaranya yang dinilai memenuhi kriteria kompetensi lengkap untuk sistem baru ini. Bagi dosen, pembatasan ini menimbulkan keresahan. Selain terkait insentif finansial, status dosen tersertifikasi seringkali menjadi penentu dalam karir akademik, termasuk kenaikan jabatan fungsional. Tidak hanya itu, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh para dosen Indonesia, yaitu kualitas penilaian. Dengan otonomi penuh, standar penilaian antara perguruan tinggi bisa bervariasi, berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Beban kerja tambahan. Dosen dan staf administratif mungkin menghadapi beban kerja tambahan dalam menyiapkan dan menilai portfolio, tanpa kompensasi yang jelas. Resistensi terhadap perubahan. Sebagian dosen mungkin merasa nyaman dengan sistem lama dan enggan beradaptasi dengan regulasi baru, menghambat proses transisi. Namun, pemerintah berdalih bahwa ini adalah langkah untuk menjaga kualitas dan pemerataan. Solusi yang diharapkan adalah penambahan kuota secara bertahap dan transparansi dalam proses seleksi. Selain itu, pendampingan bagi dosen yang belum tersertifikasi perlu diperkuat untuk memastikan mereka siap menghadapi proses ini. Sertifikasi bukan hanya soal pengakuan, tetapi investasi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Sudah saatnya kita berpikir ulang tentang kebijakan pemberantasan ini, agar pendidikan tinggi semakin maju dan berdaya saing global. Apa pendapat Anda tentang pembatasan kuota SERDOS? Tulis komentar Anda di bawah, share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran depth investigasi lainnya.